Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Alamsyah dengan NIM 062530100032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal tentang perletakan gaya reaksi dan gaya dalam. Jadi teman-teman, di sini terdapat soal dan potongan A, B, B, C, dan C, D dengan nilai Q kecilnya 120 kN serta jaraknya 5 meter, 3 meter, dan C ke D 2 meter. Dan di sini terdapat, dan teman-teman, di AB ini terdapat beban merata, dan sini ada beban miring di C, D, dan di A ada tumpuan sendi, dan sini ada tumpuan roll. Jadi akan kita uraikan dan kita mencari reaksi dan lain sebagainya. Pertama-tama teman-teman, kita mencari Q besar dulu teman-teman. Untuk mencari Q besar ini, Q kecil ini dikali jarak. Jadi teman-teman, di domin aja teman-teman. 120 dikali jarak 5 itu dengan hasil 600 kN teman-teman. Dan selanjutnya diketahui kita mencari P sin dan P cos teman-teman. P sin sama dengan ini 4/5 teman-teman. 4/5 dikali 90 teman-teman, sesuai rumus kilonewton sama dengan 72 kilonewton. Dan selanjutnya kita mencari P cos. P cos ini kebalikan dari sini teman-teman. Kalau cos kita mengambil 3/5 dan P sin 4/5. Jadi untuk P cos ini 3/5 dikali 90 kilonewton sama dengan 54 kilonewton. Dan kita beri Q kecil agar nggak bingung teman-teman. Q kecil sama dengan 120 kilonewton dan Q besarnya tadi teman-teman senilai 600 kilonewton. Dan selanjutnya kita akan mencari reaksinya teman-teman. Reaksi gaya dalam. Nah, untuk mencari reaksi gaya dalam ini teman-teman, kita harus mencari sigma H. Sigma H-nya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita mencari reaksi gaya dalam. Untuk mencari reaksi gaya dalam ini kita harus menggunakan P cos, yaitu 3/5 dikali 90. 3/5 dikali 90. Hasilnya 54 teman-teman. Sigma H sama dengan 0. RHA-nya teman-teman min 54. Kenapa teman-teman min 54? Karena dia berlawanan arah searah jarum jam teman-teman, ke sana ke atas. Jadi min 54 kilonewton sama dengan 0. Selanjutnya RHA sama dengan 54 kilonewton. Kita jadikan positif. Dan kita tulis di sini RAH-nya tadi berarti 54 kilonewton. Dan setelah mencari reaksi gaya dalam ini teman-teman, selanjutnya kita mencari sigma V-nya teman-teman. Untuk dari rumus sigma V ini sama dengan 0 dengan tulisan RVA. RVA ini teman-teman dari titik A. Nah, untuk RVA ini kita belum ketahui nilainya teman-teman. Jadi RVA dikurang 600 kilonewton. Mencari 600 kilonewton ini hasil dari Q besar antara A dan B yang bebannya merata. Beban merata itu teman-teman. Jadi 600 kilonewton, selanjutnya dikurang 72 kilonewton. Jadi teman-teman, selanjutnya kita mencari sigma M. Sigma M ini sama dengan 0. Kita lihat gambar teman-teman. Pertama kita cari RPD, dia berlawanan arah jarum jam, kemudian C searah jarum jam, P sinnya, kemudian tengahnya ini teman-teman berlawanan searah jarum jam, dan A-nya juga searah jarum jam. Pertama, min RPD. Kenapa min teman-teman? Karena ini berlawanan searah jarum jam. Jadi min RPD dikali 10. Kenapa dikali 10? Jadi 5 ditambah 3 ditambah 2 jaraknya ini teman-teman. Jadi dari 2 ditambah 3 ditambah 5. Sini kan teman-teman. Jaraknya 10. 10M plus ditambah P sin dikali 8 meter. Nah, kenapa P sin ini? Iya. Kenapa plus? Karena P sin ini berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam. Jadi plus. Kemudian ditulis P sin dengan jaraknya dari sini teman-teman. Dari sini ke sini teman-teman. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 meter. Plus. Kemudian tengah ini teman-teman. Tengahnya ini ada 2,5 ya teman-teman. Dan Q besarnya ini bernilai berapa tadi teman-teman? Q besarnya 600 teman-teman, berarti tambah 600 kN. Selanjutnya kita operasikan min RVD kali 10 ditambah P sin-nya tadi teman-teman 72 kilonewton, terus dikali 8 meter ditambah 600 kilonewton. Jadi min RVD 10, kemudian kita hasilnya 207,6 kilonewton per kilonewton saja, dan arahnya ke atas teman-teman. Sini kita ya teman-teman, ke atas sana. Selanjutnya kita mencari RVA-nya teman-teman. RVA-nya kita selanjutnya teman-teman, kita tadi sudah selesai nyari RVD. Selanjutnya kita mencari RVA-nya. Nah, RVA-nya ini berlawanan arah jarum jam teman-teman. Lanjut kita tulis di sini teman-teman.
Berarti sigma M sama dengan 0. Jadi dia itu RVA teman-teman. Dikali 10 itu masih jarak ini ya teman-teman. 5 ditambah 3 ditambah 2 ini. Jadi dikali 10 dan rumus 10 meter dan dikali Q besar ini teman-teman. Dikali Q besar. Kemudian dikurang 7,5. 7,5. Dan 7,5 dikurang 7,5 meter dikurang P sin dikali 2M sama dengan 6. Selanjutnya kita apa sih namanya? Kita masukkan angka nilainya RVA, turunkan 10 meter ini dikurang Q besar. Nah, Q besar kita tadi dapatnya ini 600 kN. 600 kN dikurang 7,5 meter dikurang P sin kita teman-teman 7 ini ya, 72 kN dikali 2 meter, 2 meternya turun sama dengan 0. Kemudian RVA 10 meternya turun 10 meter dikurang 600 ini dikali 7,5. Maksudnya ini dijumlahkan 600 dikali 7,5 dikali 72. Nah, selanjutnya ini teman-teman 600 dikali 7,5 terus 72 dikali 2 dijumlahkan dengan hasilnya 4644 kilonewton per meter sama dengan 0. Lalu kita bagi dengan jaraknya teman-teman seperti yang biasa 10 meter dan kita hasilkan. Jadi 4644 dibagi 10 sama dengan 464,4 kilonewton per kilonewton ke atas arahnya teman-teman. Ini kan ke atas ke sana berlawanan arah jarum jam ya. Selanjutnya kita tambahkan hasil dari RVA ditambah RVD sama dengan RVA-nya 464,4 ditambah RVD hasilnya ini 207,6. 207,6 hasilnya ya teman-teman. Hasilnya itu 672 kilonewton. RVD sama dengan 672 kilonewton kurang dari 464,4 kilonewton sama dengan 207,6 kilonewton dia ke atas. Selanjutnya kita menyelesaikan dari potongan A ke B ini teman-teman. Jadi untuk potongan AB itu seperti ini. Kita tulis dulu potongan A dan B. Nah, untuk AB ini kan mulai dari 0 kan, belum, untuk 5 ini belum dihitung. Jadi 0 5. Dan kita kelihatan nggak teman-teman, maaf ya. Terus kita gambar ya. Kita gambar seperti potongan itu. Terus kita bagi X karena dia setengah dari ini ya guys ya. Dan kita buat lagi reaksinya tadi di sini ada RAH. Kemudian kita gambarkan dulu. Ini tadi ke atas juga karena menurut ini ya. Kemudian ke sini dan dia tadi ke arah ke atas. Kemudian Q kecilnya itu tadi 120 kilonewton. Baik, kita lanjutkan dengan potongan B ke C. Potongan B ke C dan sorry ya ini salah. Ini potongan C ke D. Kalau selanjutnya kita potongan B ke C. Jadi kita gambar dulu. Karena B dan ke C ini ada gaya itu, dan di sini ada reaksi ke bawah dx, dia berlawanan searah jarum jam. X kemudian di sini ini yang di bagian dia naik B. Tadi RVD nya pertama-tama juga seperti yang biasa kita mencari gaya normalnya teman-teman.
Jadi gaya normalnya itu gaya untuk gaya normal ini ya 54 HN plus kenapa 54? Karena nilai dari RAH ini, nilai dari RAH yang pertama kita cari itu 54 kilonewton ya. Kemudian kita mencari gaya lintangnya teman-teman. Untuk mencari gaya lintangnya itu NX dengan gaya lintang. Nah, gaya lintangnya ini nilai dari RVD teman-teman ini 207,6 kilonewton. Tapi panahnya ini berlawanan searah jarum jam. Jadi ia menghasilkan minus. Jadi minus 207,6 kilonewton ditambah 72 dx sama dengan 0. Artinya kita pindah ruas dx sama dengan hasilnya 207 berarti min 135,6 kilonewton. Kita kalkulator ya. Hidup. Dikali teman-teman. Dikali lanjut. Mungkin teman-teman bertanya kenapa di bagian sini plus 72. Karena di bagian passionnya ia ke bawah memang minus, tetapi kenapa plus? Karena kita melihat dari sebelah kanan, jadi plus itu. Karena gaya normal dan gaya lintang udah ketemu, jadi kita lanjut mencari gaya momen. Gaya momen ini seperti yang biasa yang sudah kita lakukan. Pertama, masukkan hasilnya 207,6. Nilai dari RPD ya, KN per X 72 X selanjutnya dikali X kurang 72 kali 144 MX sama dengan 0. Lanjut MX pindah ruas 35,6 X ditambah 144 kilonewton. X
Kenapa kita mulai dari X2? Karena kita lihat dari sini dia memakai 2 ditambah 3 jadi 5, jadi sampai 5. Jadi ada sampai 5 momen. Pengerjaannya seperti biasa. (135) turun, 6 X tambah 144 KN. Kemudian X3 begitupun juga 135,6 X. X nya ini teman-teman ini 2 ya, dan ini 3 ditambah 144 KN. X4 135,6 X nya 4 kali 4 ditambah 144 kilonewton, dan yang terakhir ialah X5 135,6 dikali X5 tambah 144 kilonewton. Dan ini hasilnya 822 kilonewton, 686,4 kilonewton per meter, 50,8 kilonewton. Oke teman-teman, udah selesai semua. Selanjutnya kita ke yang terakhir, perjalanan yang terakhir, ya ini gaya dalam. Gambar gaya dalam akan saya jelaskan ya. Baik, ini tadi A dan ini B, kemudian DX dan NX serta MX. Dan RPA nya tadi, nilai RPA kita tadi 464,4 kilonewton. Kemudian kita mencari gaya normalnya. Ini aja ya, gaya normal. Nah teman-teman, untuk mencari gaya normal ini menggunakan nilai RAH kita. Nah nilai RAH kita yaitu 54 kilonewton ditambah NX kita ya teman-teman. Terus NX sama dengan 0, jadi NX sama dengan min 54. Kenapa min 54? Karena ia berlawanan arah jarum jam. Jadi NX nya ini min 54. Kemudian kita mencari gaya lintangnya. Gaya lintang. Untuk menggaya lintang ini rumusnya sigma V sama dengan 0. Nah kemudian 464,4 KN dikurang DX kurang Nah 464 ini teman-teman hasil dari nilai RVA nya. RVA kita 464 kurang DX. Nah hasil dari nilai DX kita selanjutnya, karena kita DX belum ada, jadi DX
sama dengan 464,4 kilonewton kurang min 120x. Kemudian kita mencari X nya itu sampai 5 Kak. X nya sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena di jarak antara potongan A dan B ini 5. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi X sama dengan 1. Kemudian dx 464,4 kN dikurang min 120 ini turun ya, dikali 1 dulu teman-teman, kali 1 ya, hasilnya tetap kemudian selanjutnya X2 juga seperti itu ubah saja ujungnya, dikali 2. Ini nanti akan saya cepatkan ya videonya, saya potong karena keterbatasan memori saya, nanti saya jelasin lagi. Baiklah teman-teman, inilah hasilnya tadi karena sampai 5 dan saya kalkulatori, inilah hasilnya. Kemudian kita mencari momen. Selanjutnya kita mencari momen. Ini maaf ya teman-teman, agak gelap karena hampir saya habis baterai. Ini sambil ngecas juga ini. Jadi momennya 464,4 kali X kurang MX kurang 120 X 1/2 X sama dengan 0. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan saja MX sama dengan 464,4 kali, ini hasilnya min 60 pangkat 2. Maaf ya nggak kelihatan. Nah, kita dimulai dari X0. Ini sambil ngecas ya teman-teman. MX dengan dikali, karena ini 0 kita kali 0, X nya turun, minnya turun 60, X 60 0 pangkat 2. Ini kan ada 2 di atas ini, sama dengan 0 km. Sama seperti inilah teman-teman. Ini saya lanjutkan ya, nanti saya lanjut ini karena mengingat memori saya ya. Oke. Oh iya Bu, ini maaf ya Bu, baru sadar soalnya terpakai yang punya Brian Aldi, karena tadi bertumpuk di sini Bu. Ini sebenarnya punya saya Bu nih. Saya terpakai kertasnya saja karena kertas saya habis Bu. Dan inilah hasil yang ini, nanti kita hasilkan ya, sebentar ya Bu, pakai kalkulator. Dan inilah Bu hasil Ibu, teman-teman dan Ibu, hasil yang saya jumlahkan. Selanjutnya kita mencari max nya ya. Itu dia tuh, D sama dengan 0, dx 464,4 kN, hasil dari
mana ya tadi, hasil dari nilai RVA, kemudian dikurang 120 kN M dikali X 0 sama dengan 464,4 kN kurang 120 kN X. Kita pindah ruas, berarti 120 kN M X sama dengan 464,4 kN X sama dengan 464,4 kN per 120 kN per M sama dengan ini kN kita coret, sisa M berarti 3,87 meter. Ini hasil MMX nya. Selanjutnya kita nyari MMX nya. empat kN dikali X 60X kuadrat, jadi sama dengan berarti 464 kN 4,46. Nilai X kita 3,87 kurang 60 X lagi berarti 3,87, ada kuadrat, hasilnya 898,6. Ini hasil MX. Selanjutnya kita ke potongan selanjutnya, yaitu potongan B ke C ya. Potongan B C, karena BC ini B ke C 3 ditambah 2 5, setengah dari ini 2, kanan. Jadi gambarnya seperti ini ya. Dan dia ke atas MX. Dan di sini ada gaya miring ya. Nanti kita tambah. Nilainya tadi 72 kN. Jadi teman-teman, kita ambil dari arah C ke B saja ya teman-teman, karena lebih mudah. Jadi itu jaraknya 0 dan itu 2.
Selanjutnya kita mencari gaya normal. Ini gayanya normalnya x-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini nggak ada beban meratanya. Kemudian gaya lintang. Seperti biasa, sigma v sama dengan 0. dx. Nah, kenapa dia min 207,6? Karena pada titik D ini ia ke atas dan melihat dari sebelah kanan berlawanan arah jarum jam. Jadi ia min. Selanjutnya kita mencari gaya momennya. Momen seperti biasa, sigma m 207,6 kN x mx dengan 0. Kembali diturunkan mx nya sama dengan 207,6 kN dikali x. Kemudian karena dia tadi 2, jadi kita batas 2 seperti yang seperti ini. Kita mulai dari 0. Jadi 207,6 kN dikali x nya 0 kN per m 1 207 dikali 1 hasilnya 207 per m kali 2 berarti 415,2 kN per m. Kita cari. Hidup. Empat 115,2. Betul ya teman-teman, 415,2 kN per m. Baiklah, kita lanjutkan dengan gambarnya sesuai dengan soal. Jadi ini adalah soal kita yang awal ya, yang ini. Sudah saya gambar. Selanjutnya, karena jarak setiap potongan A ke B, B ke C dan C ke D, jadi kita garis dulu. Kemudian B juga kita garis putus-putus. Juga dengan C dan D. Untuk D seperti ini. Dan terdapat di sini ada gaya normal dulu. Gaya normal. Untuk nilai gaya normal kita tadi di bagian A dan B. Oke, untuk di bagian gaya normal kita antara titik potong A dan ke B, gaya normalnya ialah gaya normal A ke B min 54. Karena minus 54, jadi kita berjalan ke B. Kemudian gaya normal ke B dan C dia juga minus 54. Ini minus 54. Kita berjalan juga ke sini. Dan kita arsir. Jadinya minus. Kenapa minus bagian ini? Karena ini kan ada arahnya yang ke sini. RAH-nya arah ke kanan. Dan sedangkan di bagian sini ada juga arah ke bawah. Yang dimana di dalam rumus yang sudah dijelaskan oleh Ibu Anna bahwa mereka ini sama-sama menjepit. Seketika pada potongan ini menjepit, ia akan menjadi minus. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita mencari gaya lintang. Ini kita panjangin lagi ya. Kita bikin garis batas. Gaya lintang.
Nah, untuk gaya lintang ini di bagian A dan B kita ini plus. Plus 3,87. Kemudian sebenarnya di sini ya teman-teman, di bagian ke B ia turun. Ia menaik dari sini. Dari sini ia menaik senilai 46,4 di sini. Plus ya, jadi dia naik, kemudian ia turun dengan senilai min 135,6. Min 135,6. Dan juga gaya lintang di bagian CD juga ternyata minusnya ini lebih besar dari 135,6, jadi dia semakin turun juga. Lebih turun dari nilai BC di sini ya teman-teman. Minus 207,6. Kita arsir ya. Kalau yang ini dia plus, ini minus. Selanjutnya gaya momen. Untuk gaya momen kita panjangin lagi. Untuk gaya momen ini mereka seperti yang diajarkan oleh Bu Anna bahwa tidak ada garis yang lurus-lurus seperti ini, tapi tentu pada gaya momen ini ia melengkung gambarnya. Oke, tulis gaya. Pada gaya momen setiap potongan ia plus. Kita arsir plus. Mengapa dia plus? Karena di sini itu 89, nilainya 8,6144. Dan di bagian titik ini 822 Newton. Dan di sini 415,2 kilonewton. Dan oke, selesai, alhamdulillah. Baik, itulah teman-teman hasil penjelasan saya pada kali ini. Bila ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.